Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar mengkaji surat Al-Baqarah ayat 265. Mudah-mudahan dengan kita beristiqomah membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran, dan kita mau mendakwahkan Al-Quran, mudah-mudahan langkah-langkah kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga besar kita serta muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya minhum wal amwat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beristiqomah di dalam haqqa tilawati. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan
buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita fahami surat kedua ayat 265 ini. Kalau kita lihat di surat 33 Al-Ahzab ayat 34 sampai 35, di ayat 35 termasuk orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah adalah termasuk yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Jadi nomor 7, termasuk nomor 7. Karena yang pertama adalah punya Islam yang total, yang kedua punya iman yang kokoh, kemudian dia juga taat, kemudian dia selalu benar, dan dia juga bersabar yang kelima. Keempatnya khusyuk dalam sholatnya. Ya, yang ketujuh adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Delapannya orang-orang yang rajin berpuasa, puasanya karena Allah, sehingga Allah memberikan kekuatan dia bisa menjaga kehormatannya. Dan yang ke-10-nya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mempunyai 10 hal yang baik ini, maka dalam surat 33 ayat 35 Al-Ahzab, mereka termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, kalau kita rajin beristighfar, astagfirullah, kemudian kita rajin untuk beristighfar dan bertaubat, wa atubu ilaik, kemudian taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat dalam surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8, yaitu taubatan nasuha, maka seakan-akan kita seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita simak. Infak diumpamakan sebagai sebidang kebun yang mendapat siraman air hujan yang cukup, sehingga kebun itu memberikan hasil 2 kali lipat dari hasil yang biasa. Andai kata hujan itu tidak lebat, maka hujan gerimis pun cukup, karena kebun tersebut terletak di dataran tinggi yang mendapatkan sinar yang cukup serta hawa yang baik dan tanah pun subur. Betapa indahnya perumpamaan ini. Apabila kita ini mempunyai sebuah kebun-kebun yang indah, kemudian tanah-tanahnya itu tanah-tanah yang subur, yang apabila kita tanami maka akan menumbuhkan benih-benih yang baik, sehingga diharapkan benih-benih yang unggul tadi bisa tumbuh berkembang yang akhirnya
bisa berbuah. Dan Allah di surat Al-Baqarah 265 ini menyatakan bahwa hasilnya adalah 2 kali lipat atau dilipatkan gandakan oleh Allah karena dengan dasar infaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bermunasabah dan merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dilihat dari sisi mekanisme erosi adalah penutup lahan berupa pohon-pohon atau tumbuhan dapat menghindarkan atau mengurangi resiko terjadinya erosi. Hujan di kebun pegunungan bukan penyebab erosi, melainkan memberi manfaat berupa peningkatan hasil untuk tanah yang dibudidayakan sebagai kebun. Dalam hal ini pembelanjaan harta untuk mencari ridho Allah diumpamakan sebagai kebun di pegunungan yang disirami hujan dan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Seandainya tidak ada hujan lebat, di kebun pegunungan hujan gerimis, bahkan embun pun sudah memadai untuk menghasilkan buah-buahan yang baik. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Dengan adanya turun hujan yang deras, hujan yang rintik-rintik, yang gerimis, bahkan embun, itu menandakan berapa rezeki yang Allah berikan. Kalau sederas hujan lebat berarti kaya raya. Kita sebagai seorang Islam harus kaya raya yang dermawan. Kalau lebih sedikit, diumpamakan seperti hujan yang rintik-rintik, rezeki kita sedang, maka infak kita juga sedang. Bahkan kalau misalnya rezeki kita sedikit, ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Bahwa infak dan sedekah ini merupakan bukti kasih sayang kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan ilmu ekologi, keadaan yang digambarkan dalam ayat 265 surat Al-Baqarah di atas memang betul terjadi. Fenomena alam ini jelas memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dengan sangat rinci akan alam ini, sehingga semua makhluk mempunyai kesempatan untuk bertasbih kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya tunduk dan patuh bertasbih kepada Allah. Umat tumbuhan juga bertasbih kepada Allah. Umat binatang juga bertasbih kepada Allah. Dan umat manusia dan jin yang beriman takwa, dia senantiasa bibirnya basah dengan dzikrullah, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya apabila lesan-lesan kita, hati-hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, bahkan kita bertadabur alam, kita berjalan di muka bumi ini senantiasa memadukan antara ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini dengan ayat-ayat yang tersurat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya kita lihat dalam surat ketiga Ali Imran
ayat 189 sampai ayat 200. Hadirin hamba Allah yang mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, embun atau lebih tepatnya disebut kabut adalah awan yang bersentuhan langsung dengan tanah atau pepohonan. Dalam bahasa Inggris untuk fenomena alam yang satu ini digunakan dua kata, yaitu fog dan mist. Perbedaan keduanya hanyalah pada kepadatan material awan. Kata fog digunakan apabila kabut menyebabkan jarak pandang kurang dari 1 km, sedangkan mist adalah keadaan kabut yang mengakibatkan jarak pandangnya kurang dari 2 km. Kabut berbeda dengan awan lainnya hanya karena awan itu bersentuhan dengan permukaan bumi. Keadaan ini dapat terjadi baik di dataran rendah maupun pegunungan. Kabut muncul saat terjadi perbedaan suhu udara dan titik beku air sebesar 30 Celcius atau kurang. Kabut dimulai saat uap air mendapat menjadi butiran air yang sangat halus di udara. Pemadatan uap air inilah yang kemudian tampak dan menjadi apa yang dinamakan awan. Kabut umumnya terjadi di kawasan yang sangat lembab. Keadaan lembab dapat terjadi karena ada penambahan uap air di udara atau suhu udara yang menurun. Akan tetapi kadangkala kabut dapat terjadi tanpa adanya syarat-syarat tersebut. Pada umumnya kabut terjadi saat kelembaban udara mencapai 100%. Pada kondisi ini, udara tidak lagi dapat mengikat uap air yang ada di udara. Klasifikasi kabut dapat dilakukan karena perbedaan penyebab, sifat, dan lainnya. Misal ada kabut yang dapat terjadi dan menghilang dalam waktu singkat. Kabut ini biasanya tersebut sebagai flash fog. Juga ada kabut yang dikenal dengan shear fog yang terjadi di atas permukaan air laut. Di sini terjadi kabut sangat dipengaruhi oleh kehadiran garam. Partikel garam yang renik akan memenuhi udara yang ada di atas permukaan air laut oleh berbagai sebab, antara lain disebabkan oleh angin atau percikan pecahan ombak dan sebab-sebab lainnya. Partikel garam renik ini kemudian akan berperan sebagai pengumpul uap air. Ada pula tipe kabut yang disebabkan perubahan suhu saat senja atau pagi hari, atau suatu keadaan saat ada angin dingin yang melewati kawasan pengairan yang hangat. Air hujan yang melewati lapisan udara yang panas sehingga terjadi penguapan. Kabut seringkali menghasilkan hujan dalam bentuk gerimis. Keadaan ini umumnya terjadi karena kelembapan udara sudah melebihi angka 100%. Segera awan akan berubah menjadi butiran air hujan, terutama apabila lapisan kabut naik ke atas dan bersentuhan dengan suhu dingin di bagian atas. Dalam kaitan dengan kabut, para ahli ekologi menemukan suatu jenis hutan yang unik karena berasosiasi sangat erat dengan kabut. Hutan ini biasanya disebut dengan cloud forest atau fog forest. Hutan demikian ini menunjukkan pada hutan hujan basah di kawasan dataran tinggi, baik di pegunungan tropis atau subtropis. Umpamanya lapisan kabut ini akan menebal pada bagian pucuk pohon-pohon hutan. Umumnya hutan kabut tidak terlalu luas dan terbatas hanya
pada kawasan di mana lingkungan atmosfer cocok untuk membentuk kabut. Hutan ini juga ditandai oleh kabut yang hampir selalu hadir, sehingga memperkecil kemungkinan tumbuhan memperoleh sinar matahari langsung. Pohon-pohon pada kawasan ini ditandai dengan tumbuh lebih pendek dan kecil. Ukuran ini sangat berbeda dengan jenis sama dan tumbuh di dataran rendah atau bagian pegunungan lain yang memperoleh sinar matahari penuh. Kelembapan yang tinggi mendorong tumbuhnya tanaman epifit yang menempel di batang dan cabang pohon, yang sebagian besar didominasi oleh kelompok lumut atau paku-pakuan. Kehadiran tumbuhan merambat dan lumut ini juga menjadi ciri bahwa ini adalah hutan kabut. Di dalam hutan kabut, sumber air utamanya adalah butiran pernik air yang berasal dari kabut. Kondensasi uap air kabut akan terjadi terutama di daun pepohonan dan jatuh dalam bentuk butiran air ke lantai hutan. Suatu fenomena alam yang berada di kawasan yang sangat jauh dari tempat turunnya Al-Quran, tetapi dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran, merupakan bukti bahwa kitab suci ini bukan karangan manusia. Hanya Allah yang maha mengetahui yang dapat menurunkan ayat seperti ini. Dikatakan bahwa yang diumpamakan dengan kebun itu adalah orang yang menafkahkan hartanya karena dia menyadari bahwa dia telah menerima rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersedia untuk memberikan infak yang banyak. Walaupun suatu ketika dia memperoleh rahmat yang sedikit, namun dia tetap memberikan infak. Membelanjakan harta di jalan Allah atau berinfak benar-benar dapat memperteguh jiwa, sebab cinta kepada harta benda telah menjadi tabiat manusia. Karena sangat cintanya kepada harta benda, terasa berat baginya untuk membelanjakannya, apalagi untuk kepentingan orang lain. Maka jika bersedekah misalnya, hal itu merupakan perbuatan yang dapat meneguhkan hati untuk berbuat kebaikan serta menghilangkan pengaruh harta yang melekat pada jiwa. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, Allah senantiasa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ini berarti bahwa Allah selalu mengetahui kebaikan-kebaikan yang dilakukan hambanya. Antara lain berinfak dengan niat ikhlas, maka dia akan memperoleh pahalanya. Sebaliknya, dia akan memperoleh pahalanya yang berlipat-lipat ganda dengan infak yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan tumbuh kesuburan-kesuburan kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti pohon yang dipangkas kemudian tumbuh tunas-tunas yang banyak. Itu adalah contoh daripada orang yang rajin bersedekah. Sebaliknya, Allah juga mengetahui semua perbuatan yang tidak baik, maka dia akan membalasnya dengan azab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dengan harta, dengan amwal, dengan anfus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita orang mukmin, Al-Baqarah 1-5, maka harta benda, amwal dan anfus diri kita adalah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalin muamalah yang baik, hablum minallah dan hablum minannas, untuk bersosialisasi sesama manusia sebagai bukti kasih dan sayang kita kepada sesama makhluk.
Sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amwal dan anfus yang kita miliki, apabila kita mempunyai pribadi, Al-Baqarah ayat 6 sampai 20, maka amwal dan anfus yang diamanatkan kepada kita bukannya untuk berbuat yang baik, akan tetapi akan menjadikan pendorong kita untuk berbuat durhaka di bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat Qarun, orang yang kaya raya yang tidak mau berinfak bersedekah, sehingga Qarun dilaknat oleh Allah. Akhirnya seluruh harta Qarun dan Qarun ditimbun di dalam bumi. Juga Abu Lahab dan istrinya, harta bendanya dan dirinya untuk menghalang-halangi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Abu Lahab beserta istrinya dimasukkan di dalam neraka yang sangat panas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya mulai 103 sampai 105. Mudah-mudahan seluruh infak yang kita keluarkan akan menjadi amal soleh kita nanti. Kita masih ingat apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka ada 3 yang tidak akan putus darinya, yaitu sodakoh jariyah, amal jariyah, yaitu yang selalu mengalir pahalanya, yang selalu mengalir kemanfaatannya, fisabilillah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doanya anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keluarga besar kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, menjadi generasi Rabbani, generasi imam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat di surat 25 Al-Furqan 74 dan Ali Imran surat ketiga ayat 79. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri kita serta keluarga besar kita, dan umat ini menjadi umat yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 23 di bulan Maret 2021 miladiah di SD Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Falah, KBTK SD, SMP Surabaya, SMP Sidoarjo, Yayasan Masjid Al-Falah YDSF, dan Yayasan Masjid Al-Falah di bumi Al-Falah ini mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemakmurnya, para pecintanya dari dulu sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman takwa, yang akhirnya bisa kumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa 69 sampai 70. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.